Horas madihita saluhutna, ruas ni huria na di gerejaon madohoti ibadah, songsongoni ruas ni huria na madohoti secara live streaming, tarlumo bimana di bagasan parsahiton waing, gale di podomamu na manang di rumah sakit, delehon mahahipason Tuhan mamasu-masu. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tajakon mabarita nauli sadarion di minggu judika, ima natar surat di panurirang Ezekiel bidu 37. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 opat. Songono dohatan di debata tar surat. Dungi songgop matuau tangan ni Jehovah. Jala ditogihon au haruar marhite-hite todi ni Jehovah. Jala di paulon au di tonga-tonga ni rura, nagok holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogihon ibana au mamulus yan labung nasida tuk humaliang. Gabe idama, godang situtu mararahan di atas sisik ni rurai. Jala idama masak situtudo luhut nai. Jadi dinaiba nama tuau, ale anak ni jolma, atehe tagamon tarpangulu dope aka holi-holion, gabeni kuma, ale Tuhan Jehovah, hodo umbotosa. Jadi ninaiba nama tuau, manurirangi maho taringo tu aka holi-holion, jala dohonomu matu nasida, ale holi-holi aka nama saki, tangihon hamu mahata ni Jehovah. Songonon do hata ni Tuhan Jehovah tu aka holi-holion. Idamah au mangalehon todi tu bagasan hamu asa mangulu hamu. Jala au mangalehon tu atas hamu aka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas hamu. Jala au mabahen hamu markuling-kuling huhut mangalehon todi tu bagasan hamu. Asa mangolu hamu. Asa tung ditada hamu au do Jehovah. Jadi manurirangi maau songon naung tino nahuni tuau. Jadi dina manurirangi au Roma sada suara. Jala idama masa suara namar ngos-ngos. Gabe masih topotan akka holi-holi ganup tudonganna. Dungi hubereng ma gabe idama nunga marurat nasida. Jala tubuh sibuk. Jala leap kuling-kuling di atas nasida. Alai dang adong dope anggo todi di bagasan nasida. Dungin na iba na matuau manurirangi maho tu todi. Manurirangi maho tutu ale anak ni jolma. Jala dohonomu ma tu todi songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Romaho ale todi sian desa naopati. Jala mangulus maho tu bagasan halak. Nabi Nunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi maau songon natino nahon na itu au gabe Roma todi tu bagasan nasida. Jala mangulu nasida laos di ojakon pat nasidai parduaan parangan apala nabolon sahali doi. Dunginin na ibana muse tu au ale anak ni jolma. Aka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi. Idama aka nasida madok nunga tung masak holi-holi nami. Jala pesan arop-arop ni rohanami. Naung pidom dohami. Dibaheni manurirangi maho. Jala dok matu nasida. Songonondo hatan ni Tuhan Jehovah. Idama au mangukap tanomam muna. Jala au mabuan hamu nakok sian tanomam muna. Hamu ale bangsoki, jala au manogihon hamu mulak tu tano Israel. Jadi tadaw muna maau do Jehovah. Ia dung huukap tano mamuna, jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tano mamuna. Au huhut mangalehon to diku tu bagasan hamu, asa mangolu hamu. Jala au mabahen hamu marhasonangan di tano mamuna, di tano muna. Asa tung ditada hamu, au do Jehovah na madoki, uhud mabahesa nina Tuhan Jehovah. Ido sahat ni turpukon.
Hurian nai naholongan di bagasan Kristus Yesus. Adong do sada inganan di wilayah Kamboja. Dakuboto amanginang heado mardalani tusan. Di daerah Kamboja macai godang do inganan na di do killing fields. Tempat di mana pada masa rezim tahun 1975 sampai 1979 terjadi pembunuhan massal, pembantaian besar-besaran. Menurut informasi pada masa itu total korban rezim mencapai sekitar 1,7 sampai 2 juta jiwa. Jadi molo borhat tu Kamboja, audak ya do petusi, molo adong nagiot mengajak saya tidak apa-apa. Kita bisa diskusikan. Jadi macai gunang do inganan di si amang inang tempat tengkorak, menara tengkorak yang sangat ikonik. Dan yang terbesar ada yang disebut dengan, semoga saya tidak salah menyebutnya, Cheung Ek. Salah satu tempat terbanyak, ada sekitar 17.000 orang dibunuh di situ. Jadi marpungu di si tengkorak-tengkorak yang berserakan. Amang inang tempat ini dijadikan tempat wisata edukasi sekarang. Tapi untuk mengingat pada waktu itu mereka pernah mengalami pembantaian yang hebat dan besar. Jadi di Papungu do tulang-tulang belulang, tengkorak-tengkorak naung mahiangi. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, molotajaha do turpuk sadarion, hirasongonido na ni ida ni si Jeheskiel. Yeheskiel dibuan Tuhan Jehovah takas doi didok di ayat sada. Dungi songgop matuau tangan ni Jehovah di togion au haruar marhite-hite to di ni Jehovah. Jadi Yeheskiel mendapatkan penglihatan. Melalui bahasa Indonesia didok, lalu Tuhan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Jadi dia mendapatkan visi atau penglihatan, dan ayat 1 menjelaskan lembah itu penuh dengan tulang belulang. Penuh dengan tulang-tulang. Tabayakon amang inang. Satu lembah dan isinya tulang semua. Boleh dikatakan mungkin lebih banyak dari yang dituliskan dalam wisata edukasi di Kamboja ini. Jadi kita membayangkannya pun mungkin agak ketakutan. Tapi Hesekiel memandang itu semua. Jadi masyarakat ina aka holi tulang belulang. Urian nahina holongan di ayat tolu di dok Tuhan dung di bereng di si marserakan holi-holi i Roma suku-sukun yang Tuhan Jehovah tu si Hesekiel di ayat tolu. Di bahasa Indonesia saya akan bacakan. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Mulu suku-suku ni tu alak hamang dohot inang ahado alusta. Jujur, di Kamboja hita tabereng matengkoraki isuku maboy do mangulungu se holi-holion. Kalau kita menjawab secara logika, tidak mungkin kan? Sedangkan yang sudah mati, yang masih adong dope sibukna, masih ada tubuhnya, masih ada tampak wajahnya, bagi kita mustahil bisa bangkit kembali. Alkitab dalam perjanjian baru menuliskan Lazarus mati 4 hari yang dibangkitkan. Aledang holi-holi dopekan bentuknya masih bentuk tubuh walaupun mungkin sudah ada pembusukan di sana. Tapi Nats ini menceritakan bahwa tulang-tulang itu sudah kering. Di ayat 4, takas dori dok disi hatorangan amang inang bahwa holi-holi ini kering dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Bataknya ale holi-holi aka namasaki. Berarti dia sudah sangat kering. Mau di bahasa Inggrisnya crispy ya. Saking keringnya bisa crispy. Benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan. Padahal tulang termasuk kuat. Makanya mulu hitam mengukal holi 30 tahun. Adong dope tulang kan. Tapi ini holi-holi namasaki ini. Nah berarti kondisi tulang yang sudah sangat
kering dan tidak mungkin lagi ada kehidupan. Di sukun Tuhan mah Hesekiel puidope mangulu holi-holion. Menariknya menginang Hesekiel menjawab dengan sangat diplomatis. Ale Tuhan ninna ibana. Hodo naumbotosa. Jawaban Hesekiel sangat diplomatis. Dia tidak pakai akal pikirannya. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Apakah Tuhan tidak tahu jawaban sehingga Tuhan bertanya kepada Hesekiel? Kurian nahi nahulungan. Mulu di bagasan turpukon, Tuhan bertanya kepada Hesekiel. Bukan karena Tuhan tidak tahu jawabannya. Tuhan bertanya kepada Hesekiel bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin tahu seperti apa iman Hesekiel menjawab. Songoni donang hita. Si pata di suku Tuhan dohita marhita akan namasa di ngoluta. Dang sude boita alusi marhite logika. Tuhan membutuhkan jawaban dengan iman. Bukan Tuhan tidak bisa menolong kita. Bukan Tuhan tidak bisa menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Tapi Tuhan membutuhkan iman kita menghadapi masalah itu. Huriana hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Dung dialusi si Hesekiel. Hodo Tuhan naum botosa. Dungi dialusi Tuhan ma atong manurirangi maho tuaka holi-holi ho. Bayangkan Hesekiel harus berbicara manurirangi berkhotbah tanda kutip kepada tulang belulang yang ada di hadapannya. Dan jumlahnya tidak sedikit tapi banyak. Tapi ketaatan menjadi awal keajaiban. Karena Hesekiel taat maka terjadi keajaiban yang akan diterima nantinya. Walaupun ini hanya gambaran. Tetapi ketaatan Hesekiel sesuatu yang perlu kita renungkan. Melihat ketidakmustahilan, dia tetap taat. Dia tetap mau melakukan. Bohado hita amang inang. Dia dopata ragodang donaso mungkin marhite logika pikiran kita. Di hadapan kita, kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang masuk akal menurut kita. Dan mungkin malum, dan mungkin dapoton, dan mungkin boyon. Tapi Tuhan tidak membutuhkan logika kita untuk percaya keajaibannya. Alai hapor syau taido. Mengimani. Manurirangi mahoninna. Dan Hesekiel taat kepada Tuhan. Hesekiel melakukan di ayat 7. Bukti Hesekiel melakukannya. Jadi manurirangi mau songon naung tino nahoni. Tuau. Jadi dia melakukannya. Itu ditulis ayat 7. Huriana hinaholongan, ketaatan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Ulahoni, tangyakon, persea, tetap lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Hesekiel. Dan di ayat selanjutnya kita lihat teks ini sebentar sebelum kita melihat nanti apa yang dapat kita renungkan melalui khotbah ini. Terjadi keajaiban. Dungi hubereng ma ayat walu. Nunga maruraturat nasida. Jadi tulang itu perlahan-lahan tumbuh uratnya, lalu tumbuhlah dagingnya. Ditulis di ayat 8 bahasa Indonesia. Sedang aku mengamat-amatinya, urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Ini proses. Jadi boido AI mabain songonon. Ido kan? Tabain ma AI buat tulang menjadi daging. Baik doi melalui dan sangat cepat berubah. Tapi ini bukan pekerjaan AI. Ini bukan pekerjaan ChatGPT. Ini tangan Allah yang berkarya. Mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Jadi tubuh mah. Mulo akaina request raate, mulo di baulak musim mangulu, unang pagodaku lemak nai. Unang pagodaku daging nai Tuhan. 50-60 kilo mak, na cocok. Huriana holongan yang mau disampaikan melalui khotbah ini, dalam gambaran yang disampaikan Tuhan kepada Hesekiel melalui roh Allah, tulang-tulang itu kembali hidup. Bahkan menjadi tentara yang besar, ayat 10.
Lalu mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Artinya yang tadinya tulang kering menjadi sesuatu yang kuat. Dan ayat 11 inilah arti gambaran itu. Didok hatani debata di ayat 10 sada. Hai anak manusia, amang inang saya tambahkan sedikit keterangan. Kalau kita baca kitab Yehezkiel, kita akan menemukan kata hai anak manusia. Bahkan nats ini ayat 1 sampai 14 amang inang sudah temukan sekitar 5. Di Hezekiel ada sekitar 90 kali pengucapan kata hai anak manusia. Dan itu disampaikan kepada Yehezkiel. Apa maknanya? Mungkin kita perlu juga mengetahui sebagai edukasi teologi sederhana kita. Hai anak manusia ini disampaikan Tuhan kepada Hezekiel. Amang inang kalau kita boleh lihat para nabi. Yehezkiel ini mendapatkan penglihatan yang sangat berbeda dibanding nabi lainnya. Hezekiel mendapatkan penglihatan yang sangat banyak dari Tuhan daripada nabi lainnya. Jadi pengucapan hai anak manusia kepada Hezekiel untuk mengingatkan supaya dia tetap rendah hati. Walaupun dia mendapatkan lebih daripada nabi lainnya. Hai anak manusia neng patudu hodo tong dojol maho nang pelobi diho. Songoni do nang dihita. Nang pegodang artata tong do anak ni jolma. Dang nagabe dewa ni jolma hita. Na naik kendaraan online, naik kendaraan pribadi, tong do anak dijolmai. Kan itu? Semua ini mau mengatakan kepada kita apapun yang kau miliki, jabatan apapun yang kau punya, bahkan kehebatan apapun atas hikmat Tuhan yang ada padamu, anak dijolma do kita. Jadi pengulangan anak dijolma, amang inang boleh lihat kitab Nabi itu tidak ada menggunakan kata anak manusia. Hai anak manusia, Daniel ada 1 kali, tapi selebihnya tidak ada. Tapi Hezekiel 90 kali. Dalam satu kitab ini. Jadi memang Hezekiel itu mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Tuhan. Visi tentang masa yang akan datang. Urian naina holongan dungi di ayat na perpu di ayat 14. Di dogma disi, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ini sama seperti topik minggu hari ini, debata mangalehon todi hanguluan. Ternyata amang inang, tulang yang berubah, mendapatkan daging, mendapatkan kulit dan sempurna tanpa tondi ni debata, tanpa roh ada padanya, dia tidak bisa melakukan apapun. Makanya ayat 14 didok, lehonokuma todiku tunasida. Manusia kita, sehebat apapun kita, secanggih apapun kendaraan kita, secanggih apapun peralatan yang kita miliki, sehebat apapun jabatan kita, tanpa tondi ni debata, kita bukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bereng ma amang inang. Saya pernah ingat statement seorang gubernur yang sangat terkenal, yang sangat cantik. Maluku Utara, amang inang tahu? Cantiknya tidak jauh dari saya ya. Ido, puji diri hama mago. Dia menyatakan satu statement yang sangat menarik ketika kekasih hatinya meninggal. Ternyata sebesar apapun keuangan kami, sebanyak apapun kekayaannya tidak perlu diragukan amang inang. Tapi dia apa katakan, dan ini sangat terkenal. Tapi ketika suami saya mati hanya kantong kresek hitam yang membawanya pulang. Semua yang kami punya itu tidak mampu menolong dia supaya hidup lagi. Kalau Tuhan sudah mengatakan dia berakhir, maka aku harus menerimanya. Iman yang luar biasa. Hurian hinaulungan, ini menjadi pernyataan yang sangat-sangat hidup bagi kita. Sekarang kita masih Tuhan beri roh kehidupan. Jadi mang pe maul ngoluta, nang pe susah perdalanan ni ngoluta, ale dileho do pe hita hosa hanguluan, kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa mendengarkan firman. Itu berkat yang luar biasa. Tanpa roh Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Makanya akaina unang mamarsahit ina. Ay bodo diulahun sudah muludak marsahit. Marsahit petong do diulahun yan. Molo akka ama do marsahit pitor songona sakit dirawat di mana begitu ya. Molo akka ini dang boy marsahit atong. Ikontorus do hipas.
Amang inang yang dikasihi roh Tuhan, ayat 14 menjadi penutup nats ini. Ternyata tanpa roh Tuhan, tanpa nafas hidup yang ada pada kita, molo mati kita, dong binabu ita ulahun. Mobil-mobil, baju-baju mewah kita semua, tabungan kita gak ada kita bawa. Selama roh itu ada, kita masih bisa melakukannya. Ali melungai buat diucat Tuhan nih, dong be, manang ah. Maka roh Tuhan menegaskan topik hari ini, debatado na mga lehon todi hanguluan. Sumber hidup kita Tuhan, maka kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jika Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Dia yang memberi roh hidup dan masih diberikan sampai hari ini, maka Dia juga yang akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Alani naparjolo mutiana harga marhite turpukon. Amang inang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Boy do songgo pakilalaan songonidok di ayat 10 sadaon. Nunga tung masak holi-holi nami. Jala pesan arop-arop ni rohanami. Itu pernyataan siapa? Bangsa Israel yang terbuang amang inang. Mereka mengeluarkan statement. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Jadi gambaran tulang belulang itu adalah apa yang dikatakan bangsa Israel. Karena mereka menggambarkan dirinya seperti orang yang sudah tidak punya pengharapan. Di ayat 10 sada, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, inna bangsa Israel. Di pembuangan. Mereka hilang harapan amang inang. Dan mungkin bui mulak beyon tu Jerusalem. Herahita matu Jakarta, HP susah nguluta. Mangap maol. Adong do pakirimu ta bui mulak. Secara logika adang bui be mulak ko tuhuta, mangap nga maol. Mate na mau isoni rera songoni kan? Kira-kira begitulah gambaran bangsa Israel di pembuangan. Mereka mengatakan tulang kami kering. Kami tidak punya pengharapan. Imana tersurat di ayat 10 sada. Pakilalaan si songonon boy do songgop tu manang ise pehita amang inang. Apakah kita pernah merasakan seperti lemah tulang kita? Tubuh kita kalau nggak ada tulangnya kan seperti kain lembaran amang inang. Karena ada tulang makanya menopang. Jadi mau lo gale kita songona gale. Dan adong tenaga. Pernah kita merasa seperti itu amang inang? Menghadapi persoalan? Alai di bagasan turpukon naparjolo. Pengharapan pakirimon ima narikot. Madalani nguluta siganopari. Songon editai. Tu debata. Do pakirimoki di tanah laut nang awang-awangi ibanado aposaki tok tong do diramoti toro pemaramana opia debataki do sumarihonau posrohaki sonang do ibanado naman. Dok, Peter dong mau buat suara 2, suara 3. Tinggal Marta kawoti son boy do rekaman hita sada album. Tu debatado pakirimota. Mungkin kita pernah merasa seperti yang dikatakan nats ini tidak punya harapan. Amang inang melihat ke depan ngamaol beon. Bahkan kita menangis berdoa kepada Tuhan. Boy do hita dang marhepeng. Alay unang sampai dang marpakirimon. Boy do hita dang mangan ra. Alay unang mamago pakirimota. Boy dora adong namaol mangalului parkarejoan alay unang mago pakirimon na. Mungkin kita bisa kehilangan segalanya di dunia ini tapi engkau tidak boleh kehilangan pengharapan. Adong do binoto amang inang sahalak carita sian padita moding ma amataon manganggu kima inang. Istrinya menangis sejadi-jadinya.
Dukoni di dogmat tiki moding amat tahun. Tuhan Allah mau Tuhan. Saya yakin Naomi dulu juga berkata begitu ya. Oh tidak, puji Tuhan. Langsung diklaim dan dikonfirmasi, bukan, tidak. Moloon di dok dosongoni inang. Allah mau Tuhan. Ikon rap dohami. Ikon rap hitana dua inang. Ede. Jadi sian nama muka mate amat tai sahatu udean saya menganggui dope inatan. Dia menangis terus sampai ke kuburan Roma padita yang mangagedai kan. Paturun ma inna batangi diturunkanlah. Menganggui terus inangon. Tuh papi indah musekan. Nah Mekel merasa berarti. Majau papi salilingon. Papi konrap doi ta papi. Dang boy fokus betok pedi tahu kan. Buai nang ngabe ngatenang asa tamulai. Pero aku. Atong tajo do tukang gali dibuka masa danai di son kuburan. Asarap hamu ate inang. Lasima persib ni inangon. Kabedang tangis be iban atong. Daripada ditanoman non. Gabe sibma inataon. Jadi amang inang kita boleh menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Kita boleh mengatakan aku tidak sanggup. Tapi kita harus punya pengharapan. Unang marsak hamu songon akan naleban naso marpakirimoni. Sada Tesalonika 4 ayat 10 tulu. Janganlah kita seperti tidak punya pengharapan. Sekalipun banyak persoalan kita, selama ada pengharapan kita punya spirit semangat. Itulah pengharapan, kekuatan pengharapan dalam hidup kita. Boy do kita menghadapi krisis ekonomi, krisis apapun, alai unang sampai mengalami krisis pengharapan. Alani ikototong do kita marpakirimon, HP taho amang inang namasa. Jadi tetaplah berpengharapan. Napa duahon, sian jami taon. Ditiki di dok Tuhani amang inang atehe tagamon tarpangulu dope aka holi-holion gabenikuma ale Tuhan Jehovah hodo umbotosa. Urian na hinaholongan ditiki di alusi si Hesekiel ale Tuhan Jehovah hodo na umbotosa tutudo alus ni si Hesekielon. Tuhan do na umbotosa ruhut dan Tuhan yang paling tahu apa yang akan dikehendakinya terjadi terhadap diri kita dan kehidupan kita. Lapatan na amang inang paloas ma Tuhan debata bertindak dalam hidup kita sesuai kehendaknya. Unang pola gabehita guru di ngoluta Tuhanima guru di ngoluta manang ahape naing dipatupa ibana di ngoluta. Jadilah kehendakmu Tuhan, moloboi pangidoaku. Kita boleh minta, Tuhan yang mengajarkan kita meminta, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kita, bukan kehendak kita. Napatuluhon huria nahinahulungan. Disuruh debatado Ezekiel makatai dohot huli-huli. Saya mau gambarkan amang inang. Ezekiel diminta bicara pada tulang itu. Gambarannya dia bicara kepada masalah itu. Kalau orang membicarakan masalahnya itu banyak. Gadup marpungi hita boido ta pasahat persoalan yang ngulut kan. Orang yang membicarakan masalahnya banyak. Waduh bisongono bah susah pikir aku gak apa-apa silahkan. Tapi amang inang lihat Hesekiel diminta bicara pada tulang-tulang itu. Manuri rangi itu aka holi-holi. Lapatan na aha amang inang molo ta adopi masalah. Molo didok berbicaralah kepada masalah itu artinya hadapilah masalah itu. Tidak hanya membicarakannya, tapi berbicara kepada masalah itu. Membicarakan masalah tidak perlu iman, tapi berbicara kepada masalah itu perlu iman. Wadupi masalah songonon, tenang mak. Songolah do masalah kubui doon. Tuhan mandongan yau. Itu perlu iman. Tapi kalau membicarakan masalahnya kepada orang, itu gak perlu iman amang inang. Justru kebanyakan mengeluh. Alai makatai dohot, masalah nan yadopan nai. Itu membutuhkan hapor syaun. Artinya hadapilah masalah kita dengan iman. Dengan kepercayaan.
Unang ragu, boy do Tuhan, yakin doa pos do rohaku Tuhan, pasti do boy Tuhan. Itu iman dan Tuhan membutuhkan itu. Tar tohorita do rumah huria duaon. Mulu nama asa sungun nama do. Beda teh. Gak ada iman. Makin tidak ada dan makin tidak memungkinkan. Boy do, pos roh hatai sih. Iko songoni do mangalusi. Ale dohot makaluar. Nominal naik kan. Tapi setidaknya jangan ada di antara kita pun meragukan. Toh Tuhan sudah bekerja, sudah diberikan kemudahan banyak. Unang gabi kita ekonomi mahal do senari. Iya dah, gabi kita nama dok songoni punya iman. Kalau kita sudah lakukan, kita sudah rencanakan, sudah diputuskan, maka setiap jemaat ini sekian ratus orang harus berkata, boido terpatu pahita. Itu membutuhkan iman. Demikian juga dalam hidup kita. Dang bui beto ya man. Dang malu mon, jangan bilang begitu. Sembuh. Dalam nama Tuhan. Bisa sembuh. Huria naik nahulungan di bagasan Kristus Yesus. Mari menghadapi masalah dengan iman kita. Dan yang terakhir, hidup kita ada di tangan Tuhan. Todini debata, nama bain kita mengulu sahatu tikion. Bergantunglah kepada Tuhan, pemberi hidup. Kita tidak hidup dari apa yang kita makan dan minum saja. Ai boy do halak ngaliling marsahit, tong do mangulu. Along do nasehat, hatop di jauh Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Selama Dia memberi nafas hidup, maka kita harus berbuah yang baik. Alani opat poin nabui taputihi marhite jami tahun, kiranya menguatkan kita memasuki minggu-minggu sengsara menuju Jumat Agung. Di Minggu Prapaskah ini kita semakin merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan di masa libur ini, tarida doa menginang gagak gudang do bangku na kosong ate, ragudang do na live streaming online, sian daerah desa na alu, madohoti ibadahon. Tuhan memberkati kita di setiap masa kehidupan kita, Mang Inang. Tetaplah berdoa dan berharap kepadanya. Semua sangat mungkin seperti tulang-tulang yang berubah itu. Hadapi masalah kita dengan iman. Dan yang terakhir untuk Amang Inang yang akan membawa anaknya baptisan kudus hari ini, Amang Manihuruk dan Inang Berusihite. Kiranya Amang Inang diberi kekuatan mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Apa yang telah akan dijanjikan hari ini di hadapan Tuhan. Didiklah anak ini untuk semakin mengenal Tuhan. Dan anak yang mengenal Tuhan dimulai dari orang tua yang mau mengenal Tuhan. Alani di pasu-pasu ma alak amang keluarga mani huruf Inang Berusihite dan anak yang diberkati Tuhan. Diberkati juga kita semuanya Amang Inang yang hadir hari ini. Tuhan mamasu-masu kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat